Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Semilanti dari jurusan Ilmu Perpustakaan semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensikan buku mengenai filsafat teknologi yang ditulis oleh Don Ide. Baik, untuk materi pertama mengenai riwayat hidup Don Ide. Riwayat hidup Don Ide. Don Ide lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Januari 1934. Diawali dengan ketertarikannya pada evolusi, Don Ide memulai pendidikan tingginya di University of Kansas pada tahun 1956 dan ia berpikir untuk mempelajari filsafat agama di bawah bimbingan Paul Tillich dan melanjutkan pendidikannya di Andover Newton Theological School pada tahun 1959. Gelar doktora ia raih dari Boston University pada tahun 1964 dengan menulis sebuah disertasi yang berjudul Hermeneutic Phenomenology, the Philosophy of Paul Ricoeur. Setelah menyelesaikan studi doktornya, Ide mulai mengajar di Boston University pada tahun 1962 sampai 1964, dan di universitas yang sama ia kemudian menjadi associate profesor di tahun 1964 sampai 1968. Pada tahun 1968 sampai 1969 ia diangkat menjadi associate professor di Southern Illinois University, yang awalnya ide ini bergabung dengan State University of New York di Stony Brook pada tahun 1969 sebagai associate profesor, lalu profesor pada tahun 1971 hingga menjadi leading profesor pada tahun 1986. Bidang ilmu Don Ide ini adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dengan minat khusus teknologi citra atau imaging teknologi. Ia juga meneliti mengenai persepsi antar budaya dan pola budaya plural. Ide ini diangkat menjadi distinguished professor pada tahun 1997, yang merupakan gelar yang diberikan kepada orang yang satu tingkat lebih tinggi daripada profesor penuh. Gelar ini ia dapat berkat kontribusinya yang besar dan diakui secara internasional dalam filsafat teknologi. Latar belakang filsafat ide ini adalah filsafat kontinental dengan berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Ia sendiri mengakui bahwa teknologi itu pada awalnya ia bercimpung ini dalam fenomenologi, kemudian filsafat teknologi, dan terakhir dalam wilayah teknosains, dan ia mulai beralih ke wilayah filsafat teknologi di tahun 1970-an lewat penelitiannya di bidang persepsi. Ketertarikannya terhadap persepsi kemudian ia bukukan dalam karyanya yang berjudul Listening and Voice, A Phenomenology of Sound 1976. yang merupakan penelitiannya tentang fenomenologi, pengalaman audio dan visual. Bergabungnya ide dengan Stony Brook yang banyak melakukan riset analitik saintifik dengan menggunakan instrumen merupakan pencetus minatnya dalam bidang instrumensi dan filsafat teknologi. Dalam filsafatnya, ia sangat menekankan materialitas dan konkretkan alat-alat teknologi, sehingga terkadang ia menyebut dirinya sebagai seorang materialis fenomenologis. Dalam filsafat teknologinya, ide berusaha untuk menghindari pandangan distopis maupun utopis dari para filsuf determinis teknologi seperti J. Ellul dan Herbert Marcuse. Karya-karya beliau sebagai filsuf
yang memperkenalkan fenomenologi kepada publik Amerika ini, Ide telah menghasilkan banyak karya dalam bentuk buku yang ditulis sendiri maupun sebagai penyunting bersama penulis lainnya. Karya-karya Don Ide antara lain itu ada Hermeneutic Phenomenology, The Philosophy of Paul Ricoeur pada tahun 1971 yang merupakan salah satu disertasinya, dan 2 tahun setelah itu Ide menerbitkan lagi bukunya yang kedua, yaitu Sense and Significance dan Post-Phenomenology, Essay in the Postmodern Context pada tahun 1973. Ketertarikan dan ide terhadap persepsi juga ia bukukan dalam 2 karyanya, ini Listening and Voice, A Phenomenology of Sound 1976 dan Experimental Phenomenology pada tahun 1977. Ketertarikan ide yang besar terhadap bidang ilmu filsafat teknologi ini kemudian ia tuangkan dalam buku pertamanya yang khusus membahas tentang filsafat teknologi, yakni Techniques and Praxis, yang berjudul Philosophy of Technology 1979. Ia pun semakin menaruh perhatian besar terhadap filsafat teknologi dengan menerbitkan karya-karya selanjutnya, yakni Essential Techniques 1983, Consequence of Phenomenology 1986, Technology and the Life Force From Garden to Earth 1990, Philosophy of Technology and Introduction 1993, Expanding Hermeneutic Visualis in Science 1999, dan Bodies in Technology 2003. Selain itu, Ide juga menyunting buku Paul Ricoeur yang berjudul The Conflict of Interpretation 1974 bersama Hugh Silverman. Ia menyunting buku Description 1985. Latar belakang pemikiran dari Don Ide. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang menaruh perhatian dalam bidang filsafat teknologi ini, pendekatan yang Ide gunakan ialah pendekatan fenomenologi. Oleh karena itu ia menyebutnya dengan metode filsafat teknologi sebagai fenomenologi instrumentasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai bab 1, filsafat teknologi dan filsafat sains. Filsafat teknologi merupakan cabang filsafat kontemporer yang memandang teknologi sebagai fenomena penting yang perlu direfleksikan secara mendalam. Pada tataran epistemologi, filsafat teknologi memunculkan persoalan tentang sifat teknologi di wilayah metafisika. Filsafat teknologi mempersoalkan apa yang real ataupun nyata, dan apa yang alamiah, dan apa yang artifisial, dan apa yang manusiawi yang tidak manusiawi. Sementara itu, dalam bidang etika pula, filsafat teknologi mempertanyakan perkara moral ataupun perilaku terkait dengan penggunaan teknologi yang sesuai dengan martabat manusia dan konsekuensi dalam menggunakan teknologi tersebut. Filsafat teknologi ini mempertanyakan persoalan-persoalan politis seperti bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup dalam masyarakat yang teknologis, dan bagaimana teknologi dapat mengubah cara hidup dan relasi sosial kita, dan serta siapa yang menentukan kebijakan teknologi yang akan diterapkannya. Bagian ini membahas mengenai perkembangan sejarah filsafat sains dan filsafat teknologi. Aliran filsafat teknologi ini akhir-akhir ini baru muncul, yang menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa filsafat teknologi baru muncul dalam sejarah filsafat barat, terutama dalam lingkungan filsafat Amerika Utara. Salah satu sebab utamanya ini yaitu teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah sebuah teori, sedangkan teknologi hanya sebuah terapan dan terkait dengan hal-hal praktis dan sains. Selanjutnya, hubungan antara filsafat teknologi dan filsafat sains terletak pada refleksi atas instrumentasi.
sains mewujud secara konkret dalam teknologi melalui instrumen-instrumen teknologi. Pada bagian berikutnya, filsafat teknologi akan difokuskan pada pemikiran dan ide sebagai salah satu tokoh penting dalam cabang filsafat tersebut. Materi yang pertama mengenai filsafat dan sains. Filsafat prasokratik di Yunani kuno ini bergumul dengan spekulasi alam. Filsuf-filsuf seperti Thales, Parmenides, dan Herakletois lebih mempertanyakan tentang sifat-sifat alam apa yang mendasari alam. Pertanyaan ini kemudian berkembang menjadi pertanyaan metafisis dengan munculnya Aristoteles. Hal yang fisik dalam arti kuno bermakna kuasa-kuasa atau daya-daya alam. Maka, filsafat pada masa awal bersifat saintifik karena mempertanyakan mengenai ciri-ciri alam. Pada waktu itu, sains belum menjadi eksperimental dan para filsuf hanya berspekulasi atau berpikir mengenai tentang alam, dan filsafatnya merupakan filsafat alam. Untuk menjadi eksperimental dalam arti modern dibutuhkan sejumlah banyaknya faktor, termasuk mempersiapkan suatu keadaan di mana variabel tertentu dapat dikendalikan dan di mana suatu pengukuran dapat dilakukan, dan dengan demikian menyiratkan penilaian matematis atau kuantitatif terhadap sesuatu. Tetapi yang paling penting ini adalah eksperimen, karena membutuhkan teknologi atau instrumen yang dengannya suatu fenomena dibandingkan baik dipertentangkan maupun dihubungkan. Hal yang paling menonjol perbedaan antara budaya Yunani klasik dan Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis ini mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental, sedangkan budaya Yunani klasik lebih dekat dengan aktivitas berpikir dan berteori. Dalam budaya Romawi Helenis, misalnya terdapat jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, mercusuar untuk memandu kapal laut, jalan baru yang bagus bagi tentara Romawi, saluran air untuk mendistribusikan air ke dalam kota, dan lain-lain. Pada abad ke-8 pengetahuan disimpan dalam kebudayaan Islam. Mulai dari abad pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis karena semua pemikiran diarahkan kepada Allah sebagai yang mutlak. Namun pada kurun waktu tertentu ini pula terjadi sebuah revolusi teknologis berupa pembangunan katedral yang besar-besaran dan mengagumkan. Pembangunan ini dapat terlaksana karena adanya mesin-mesin pengangkat batu dan para ahli bangunan yang handal. Selanjutnya, pada masa Renaissance, minat terhadap budaya dan pengetahuan Yunani Romawi bangkit kembali. Dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi lewat tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Pengetahuan juga bertambah dengan penjelajahan ke berbagai belahan dunia lainnya melalui jalur laut, dan filsafat alam mulai dibedakan dari filsafat. Pada zaman modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sementara sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Tokoh penting sains seperti Isaac Newton melakukan inovasi baru dalam sains. Hal serupa dilakukan oleh Immanuel Kant dalam bidang filsafat. Hegel menggunakan istilah filsafat seperti filsafat sejarah, filsafat agama, dan filsafat lainnya, meninjau sebuah tema dan secara tematis serta kritis menafsirkan dan menganalisisnya. Filsafat dengan ruang lingkupnya amat luas, lantas mampu mengkritik dan menganalisis berbagai tema sehingga muncullah berbagai jenis aliran filsafat. Pada tahun 1877, terbitlah sebuah buku berjudul Teknik Filosofi atau Filsafat Teknologi. Diakui sebagai cabang filsafat tersendiri di Amerika Utara. Menurut ide, setelah sains dan filsafat berpisah di zaman modern, yakni pada sekitar abad ke-19, sains berkembang pesat dan masuk di berbagai
berbagai bidang terapan yang lantas memicu revolusi industri. Hal ini terlihat dari misalnya fenomena medan magnet yang menghasilkan teknologi, listrik, dan selanjutnya mempengaruhi perkembangan teknologi. Sebaliknya, filsafat mengalami kebuntuan karena para pemikir neo-Kantian dan neo-Hegelian mendominasi pemikiran filsafat yang waktu itu hanya berkutat untuk mengembangkan sistem tafsiran metafisik yang luas dan mengasingkan diri dalam menara gading akademis. Kondisi dunia filsafat mulai berubah dengan munculnya 3 aliran yang menentukan arah filsafat abad ke-20, yaitu pragmatisme dari John Dewey, positivisme atau logis yang lingkaran bina, dan fenomenologi dari Edmund Husserl. Masing-masing aliran ini memiliki metode sendiri, yang dimana pragmatisme ini lebih terarah kepada penyelesaian masalah, sedangkan positivisme menjadikan sains sebagai pusat epistemologinya dengan menggunakan metode empiris, logika, analisis linguistik. Fenomenologi merupakan sains pengalaman yang rigid dengan meminggirkan prasangka-prasangka. Ketiga aliran ini mencurigai metafisika dalam hal pembentukan sistem yang a priori. Ketiganya juga mengakui bahwa sains dan metode sains pertama-tama sebagai rasional dan kritis, maka filsafat pun lebih berfokus pada suatu masalah yang lebih konkret, lebih partikular, dan lebih analitik. Pada abad ke-20 muncul teknologi tinggi, sains beralih menjadi teknosains, yang dimana istilah teknosains ini beralih menjadi antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang terpisah, melainkan dua bidang yang saling berhubungan dan terikat. Teknologi modern menjadi sangat berbeda dari teknologi tradisional, dan alat-alat teknologi yang canggih diciptakan salah satunya ialah ada komputer yang mampu mengerjakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sejak tahun 1930-an, filsafat umum tidak lagi dikaitkan dengan sains umum akibat munculnya filsafat sains yang meneliti sains sebagai tema tersendiri. Aliran filsafat yang paling dominan dalam filsafat sains tersebut ialah positivisme. Karena positivisme ini berfokus pada suatu teori, kecenderungan ke arah teori yang menyebabkan filsafat teknologi terlambat masuk ke dalam dunia filsafat. Menurut filsafat Yunani, teori lebih unggul daripada hal praktis. Idealisme Plato mengutamakan ide-ide yang teoritis dibandingkan dengan dunia sehari-hari yang lebih praktis. Teknologi dianggap sebagai bagian dari yang praktis dan hanya merupakan terapan dari sains yang teoritis. Maka, teknologi dianggap tidak begitu penting daripada sains. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai filsafat dan teknologi. Filsafat dan teknologi. Dalam tinjauan sejarah, munculnya filsafat sains adalah hal yang wajar karena filsafat maupun sains cenderung berorientasi pada suatu teori. Namun, di manakah posisi teknologi? Jika dilihat dari sejarahnya, keberadaan teknologi memang tidak begitu menonjol. Dalam budaya Yunani kuno mengatakan bahwa keahlian teknik sudah muncul kendati tidak begitu menonjol. Kebanyakan keterampilan teknik yang ada berkaitan dengan estetika, seperti pembangunan kuil dan pemahatan patung. Kata teknik ini dipakai untuk merujuk pada penciptaan karya-karya seni, dan teknologi Yunani kuno tidak berkembang karena artefak diciptakan sebagai karya seni dan selalu disubordinasikan sebagai sebuah teori ideal para filsuf. Budaya Romawi Helenis lebih teknologis, misalnya tampak pada gerbang-gerbang, saluran air yang terbuat dari batu, sesuatu yang tidak diciptakan oleh budaya Yunani. Teknologi berkembang dalam budaya Romawi Helenis berkat sikap eklektik, yakni memilih-milih apa yang baik dari budaya lain dan menerapkannya. Pada abad pertengahan, meskipun filsafat sibuk dengan teknologi dan tidak berkaitan langsung dengan teknologi sudah mulai cukup berkembang, dibuktikan dengan adanya kincir angin, menara dan gerbang gereja. Para penciptanya meminjam dan mengadaptasi budaya dari luar. Kincir angin memanfaatkan tenaga angin ataupun air yang diambil idenya dari roda India,
sementara gerbang tinggi dalam bangunan gereja diambil dari Timur Tengah. Pada zaman Renaissance, teknologi mulai menetrasi kebudayaan di Eropa lebih dalam. Leonardo da Vinci sebagai seorang pelukis melukis sebuah desain mesin seperti mesin terbang atau pesawat, mesin bawah air, kapal laut, walaupun hampir semuanya belum berfungsi. Dan lebih banyak lagi karya-karya dari Leonardo da Vinci. Lalu ada Galileo yang seperti yang diucapkan oleh Ihde mengatakan bahwa Galileo itu merupakan orang Eropa pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator seperti para filsuf Yunani yang hanya bergulat dengan teori, tetapi menggunakan prototipe bagi teknosains. Francis Bacon menggantikan ideal sains klasik dengan sains instrumental zaman modern dan memasuki wilayah teknosains. Sains menjadi eksperimental dengan keharusannya menggunakan instrumen. Sains eksperimental termediasikan melalui instrumen dan metodologi yang bersifat teknologis. Filsafat mulai menjadi sadar akan teknologi, akan tetapi kemasyhuran Bacon ini menghilang karena dibayangi oleh René Descartes yang lebih terkenal darinya. Dan pemikiran Descartes ini lebih unggul atas dunia materi, cenderung mensubordinasikan kepentingan teknologi dan instrumentasi. Descartes meragukan keberadaan res extensa dan lebih meyakini res cognitas. Sementara filsafat yang kian mulai kokoh dalam periode metafisika, teknologi mengalami kejayaan pada era revolusi industri melalui mesin-mesin besar yang diciptakannya. Sains mencapai kegemilangannya dan berhubungan erat dengan teknologi. Contohnya, pada mesin uap, hukum termodinamika ditemukan bukan pada masalah alam, tetapi dalam masalah yang dihadapi ketika menjalankan mesin uap tersebut. Fenomena ini melahirkan refleksi filosofis mengenai teknologi yang berbeda dan dimulai oleh Karl Marx. Karl Marx mengembangkan segala pemikirannya mengenai filsafat praksis, yakni filsafat yang menilai kembali teori dan menghubungkan teori dengan tindakan yang lebih modern, dan yang paling mendasar adalah praksis. Praksis mengakibatkan perubahan dalam teori. Penggunaan teknologi dalam Perang Dunia Kedua seperti bom atom ataupun radar deteksi musuh menambah keprihatinan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan jika teknologi lantas dilihat dari perspektif tidaklah mengherankan jika teknologi lantas dilihat secara negatif. Muncullah persoalan, apakah teknologi itu netral, dan apakah teknologi mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia? Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.